Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami agar sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami selalu jadi penyembah yang Kau temukan setia Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau duduk diam. Terima kasih Bapa, udah buktiin sepanjang minggu ini Tuhan jalan sama-sama dengan kami. Bahkan di hal-hal sepele di dalam rumah tangga dan keluarga kami Tuhan, kami lihat ada perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Tangan yang gak kelihatan tapi selalu ada buat kami ya Tuhan. Jadi kami percaya kalau hari ini untuk perkara kami yang jauh lebih besar, Tuhan udah lebih dulu ada di depan berperang untuk kami. Tuhan, ambil alih segala sesuatunya ya Tuhan, penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Jaga kami setiap keluar, masuk, tutup bungkus semuanya ya Tuhan. Kami sembunyi sempurna di balik salib-Mu, supaya apa yang kami boleh tangkap kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami keluar dari tempat ini Tuhan, jadi umat-umat-Mu yang berkemenangan. Dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan, mengarahkan semua perkara kami kepada Allah yang sangat kami percaya, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sama-sama siap diberkati firman, katakan amin. Salam semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, ini saya Tamara Geraldine Tuana Kota ya, ini ibadah kedua. Saya kalau ingat dulu saya bawa asisten memang ini ya Ibu. Bu, sini loh Bu. Dia lahir prematur jadi kerjaannya muter-muter. Apa namanya itu kalau sungsang, iya. Ada sungsang jadi kerjanya muter-muter. Saya Tamara Geraldine. Ini saya terakhir kesini itu bulan Desember. Tadi di ibadah pertama saya udah sampein, saya ingetin gitu ya jemaat. Ibu-ibu, waktu itu ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang waktu itu Desember ketemu sama saya? Ya kan ya, ada ya. Itu terakhir saya tuh bulan Desember, saya baru balik lagi udah mau Desember lagi. Terus sempat mikir, ini ibu gembala lupa apa ya sama saya sih, nggak dipanggil-panggil gitu ya. Tapi tadi Bu Gem Rahel begitu ngelihat saya langsung, Bu jangan kapok ya, wah dengan iman saya akan balik lagi cepat 2026 ya kan ya Bu Gem, amin. Pengkhotbah suka gitu memberikan tekanan kepada Ibu Gembala ya kan ya, biar ingat. Tapi saya kalau masih ada yang kenalin saya, iya saya ini adalah orang yang diproses sama Tuhan ya, yang baru ketemu sama saya, 15 tahun saya berproses bersama dengan Tuhan. Kalau ingat ke belakang ya, saya ingatnya gini, iya ke belakang dulu kalau hari Minggu boro-boro ini kan jam 11 ya. Ini saya belum bangun tuh dulu waktu saya masih jadi gadis disco. Ya kan ya. Ini saya lagi tidur nyenyak-nyenyaknya gitu. Tapi hari ini coba lihat belum jam 12 saya udah khotbah 2 kali ibadah coba. Itu namanya diberkati berlimpah dengan rasa percaya. Ya kan ya. Saya dari Jakarta Selatan saya sampai sini coba Pondok Gede. Itu apa kurang luas daerah saya. Diperluas sama Tuhan. Itu doa Yabes terjadi pada saya nih, mantan ratu ekstasi ya kan ya, gadis disco ya, diperluas daerahnya. Doa Yabes itu terjadi. Jadi hari ini saya percaya ya, yang hari ini nggak se ekstrim saya ada di sini, ratu ekstasi juga, gadis disco. Kalau saya aja ya itu sama Tuhan hari ini dipercaya, diberkati, berlimpah ya, diperluas daerah. Jadi saya percaya untuk semua yang ada di sini Tuhan gak pilih kasih, Tuhan juga akan lakukan hal yang sama buat semua orang yang nunjukin setia dan sayang sama Dia ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Tadi di ibadah yang pertama, karena temanya gereja itu adalah tentang melayani gitu ya Bu Gem ya. Hari ini kita memang dipanggil untuk jadi pelayan-pelayannya Tuhan gitu. Orang yang bisa sungguh-sungguh menjadi pelayannya Tuhan, yang bisa mengelola setiap kepercayaan yang hari ini Tuhan tempatin. Ada talenta, ada harta, ada posisi, ada nama, semua itu Tuhan kasih sama kita. Untuk apa? Untuk dikelola gitu ya, untuk dikelola. Nah itu butuh, hari ini kita mesti ngerti untuk mengelola semua anugerah yang sifatnya berlimpah dari Tuhan. Itu butuh satu hati hamba. Untuk apa? Bisa jadi pelayan full time buat Tuhan gitu. Hari ini tuh kalau kita nggak jadi pengerja yang full time, pelayannya Tuhan yang full time, hari ini kita pasti terbingungkan. Hari ini kita pasti nggak kuat gitu ya. Saya dulu tuh jadi orang yang kita dipanggil sekarang untuk jadi pelayan Tuhan di setiap aspek kehidupan. Mau sekarang ada yang guru, mau ada yang dokter, mau hakim, mau ibu rumah tangga. Semua itu adalah pelayan Tuhan. Pelayan itu kan dia tahu siapa yang dia layani. Dia pilih siapa yang dia layani. Dan itu harus full time. Nggak ada tuh. Kalau kita juga punya mbak gitu ya asisten di rumah.
Saudara kan gak mau, masa dia siang ada di sini, ntar sore udah hilang kerja di tempat lain. Yang namanya kekristenan kita hari ini menjadi pelayan itu harus full time. 7 hari seminggu, 24 jam dalam satu hari. Kita gak boleh lagi tuh ya jadi pelayan ya. Yang melayani Tuhan, yang ngeladenin istilahnya gitu ya. Sebentar ngelayanin Tuhan, sebentar ngelayanin setan. Itu namanya part-timer. Saya zaman dulu tobat kumat. Tomat akhirnya ya kan. Gak bisa sekarang jadi pelayan kekristenan harus full time. Gak boleh part time. Dulu saya sebentar tobat, sebentar kumat. Di setan juga saya PHP-in dulu. Saya kasih harapan palsu. Setan juga tersinggung dulu sama saya ya. Ini si Tamara nih giliran kita tinggal dikit, tobat dia. Nanti kalau kita deketin lagi dia lebih setan dari kita. Hari ini gak boleh. Harus pilih siapa yang mau dilayanin, siapa yang mau diladenin. Nah termasuk juga ketika kita keluar dari gereja, di rumah, kalau kita tahu siapa yang kita ladenin, siapa yang kita layanin, saudara tuh bisa berhikmat dalam segala hal. Termasuk kalau lagi berantem. Jadi saya udah bilang tuh di ibadah pertama, berantem juga nanti berhikmat. Orang yang tahu dia melayani Tuhan, dia ada pelayan Tuhan di rumah, kalau berantem, gak ada keluar lagi tuh flora dan fauna. Ya kan ya? Saudara bisa ngerti ketika saudara bilang, ya itu ya, binatang-binatang itu saudara tuh ngeladenin siapa? Udah gak usah disebut-sebut lagi ya binatang-binatang itu. Kasian juga mereka loh. Sesayang-sayangnya kita sama anjing kita ya. Ya saya gak lihat ada yang dibawa ke gereja, ditinggal kan? Giliran berantem dia duluan dipanggil. Sakit tahu. Saudara hari ini kita mau belajar kenapa sih kita bisa jadi orang yang kadang-kadang terguncangkan gitu. Padahal sebagai pelayan harusnya kita bisa menangkap sesuatu yang buruk pun itu sama Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan itu kekuatan bagi setiap pelayan untuk bisa bertahan 7 hari seminggu 24 jam dalam satu hari. Tadi di ibadah pertama saya udah khotbah tentang konsep penata layan itu. Konsep menjadi pelayan yang berkenan di mata Tuhan. Nah sekarang saya mau ajak kita sama-sama untuk ambil satu contoh di dalam Alkitab. Ini adalah satu tokoh. Dia membuktikan bagaimana dia itu bisa jadi pelayan penata layan dari Tuhan yang punya integritas dan dipenuhi dengan Roh Allah. Ini dahsyat, saudara. Dan saya percaya Alkitab itu ketika dia bercerita, tokoh kayak gini itu gak cuma ada di perjanjian lama, tapi ada juga di perjanjian baru dan dia ada di zaman now. Ini bicara saya, bicara saudara hari ini. Tuh ya. Nah, saya mau buka dengan, ini saya belum masuk ke khotbahnya, sabar ya semua ya. Apalagi kan yang berikutnya sore ya. Oke, kita keluar jam 2, oke Bu Gem? Oke. Saya jauh kali loh, dari Jakarta Selatan saya tuh tadi tuh. Ya kan, masa saya cuma khotbah sebentar. Tim ingatkan saya kalau waktu habis, oke? Dan saya gak akan ambil pusing karena saya bawa waktu sendiri 30 menit ekstra. Jadi ya kita buka slide-nya ya. Kita buka slide-nya ya. Nah nih kalau saya, dia ada tokoh nih. Ini tokoh yang dia adalah seorang penata layan, pengelola ya, penata dan pelayan. Ini bisa dibuktikan hari ini kalau Tuhan itu ya lakukan kepada nabi-nabi dan rasul ya, nabi dan rasul yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi untuk kita hari ini Tuhan pun sudah pegang kendali dan Tuhan punya solusi. Itu ya. Gak akan ada lagi tuh besok kita tuh jadi Kristen baper-baper, lihat kiri, lihat kanan. Kok dia sih gitu kan? Kita kan kebanyakan gitu ya. Kok dia sih? Kayaknya saya lebih baik deh dari dia gitu. Ya kan? Kita tuh hidup kita tuh banyak kayaknya, habis itu kita kepahitan sendiri, ya kan? Satu, ngomongnya kayaknya gitu kan. Kok dia sih? Kan saya lebih cepat, saya lebih pintar. Kuliahku lebih tinggi dari dia. Kok dia sih gitu kan? Di situ yang kedua ngomongnya apalagi? Kalau gak ada saya, apa jadinya tuh dia gitu kan? Padahal sih kalau kita gak ada juga Tuhan kasih pertolongan gitu kan. Habis itu ada lagi kalau sekarang itu yang bikin kita suka kepahitan ngomongnya, ya kan gue cuma tolongin elu gitu. Ini pertolongan dari Tuhan. Jadi orang-orang yang hari ini sebelum kita dengar khotbah ini ya, coba kita periksa. Apa kita masih tuh suka gunain kata-kata yang kayak tadi itu? Gak apa-apa.
Tangkap aja di dalam, jujur aja. Kejujuran itu awal masuk surga. Kejujuran itu awal pemulihan. Gak apa-apa. Tangkap aja di sini. Oh ini saya. Oh ini saya. Maka kita dengar khotbah ini kita bisa memperbaiki. Oh ini buat saya gitu ya. Yusuf itu kalau kita lihat ceritanya ya. Yusuf ini siapa sih? Ya kan? Yusuf itu kan anak ke-11-nya Yakub ya kan ya. Anak dari Rahel ya kan ya. Bukan ya kan. Ya. Jadi dia itu anak yang pertama dan ini anak kesayangannya Yakub. Ya kan ya, anak ke-11. Akibatnya apa? Disebelin tuh sama kakak-kakaknya dia tuh. Sebel banget sehingga apa? Akhirnya dia kan dijual ya. Tadinya mau dibunuh, akhirnya dia dijual sebagai budak. Nah coba bayangin ya, Yusuf sebagai anak kesayangan itu ya, itu dia dibenci hanya karena apa? Karena dia menceritakan mimpinya sama saudara-saudaranya dia. Ya kan? Mimpinya tuh apa sih? Pokoknya dia bilang gini, nanti dia bilang gitu. Nanti akan ada masa di mana kalian semua termasuk bokap nyokap gitu ya, papa mama itu akan sujud sama saya. Wah itu dahsyat. Itu bicara nggak cuma keluarga tapi bangsa gitu ya. Termasuk juga bangsa. Kenapa? Kalau sampai bapak ibu aja sujud sama kita, itu luar biasa kemuliaannya. Nah, karena dia tafsirkan mimpi itu, dia hanya menceritakan mimpinya, dia dibenci. Nah hari ini mungkin kita juga orang yang ketika kita menata apa yang Tuhan percayakan sama kita, kita dibenci orang, kita disebelin. Misalnya nih ya kan ya, kita lagi bilang, wah lagi mau jalan sama Tuhan, wah Tuhan memberkati saya gitu. Karena nanti saya mau dipakai sama Tuhan. Untuk apa? Untuk memuridkan. Terus orang-orang mulai dibenci dan disebelin. Baru deh kita malah kepahitan. Yusuf nih kalau dilihat ya, ketika dia dijual sama saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, itu umurnya Yusuf, itu baru 17 tahun. Nah kalau dibuka ayat ini ya, ada ayat yang bisa ditemukan, next slide, itu ayatnya tuh bunyi kayak gini coba. Di Kejadian 41 ayat 38 ya, tuh ya, ada tulisan ngomongnya gini. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Ini nih keluar dari mulut Firaun. Firaun tuh ngomong kayak gini. Firaun itu tercengang ya ngelihat pribadi seorang Yusuf. Kok bisa ya ada orang kayak gini? Saudara kepikiran gak sih? Kalau pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini Pak Prabowo gitu ya, itu bisa ngelihat salah satu dari kita yang ada di sini ya, dari Poge gitu. Mana tuh Tim Worship? Dari tadi saya ambil contoh mereka itu. Sekarang kalian lah yang jadi korban percontohan aku. Coba ya, nih anak 2 muda yang di sini. Kebayang nggak? Kalian bisa tiba-tiba Pak Prabowo tuh bisa ngomong kayak gini. Ada ya orang kayak begini? Sama seperti dia nggak sih? Firaun tuh bingung melihat Yusuf. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Ini nggak hanya terjadi di Kejadian, kitab Kejadian, tidak hanya terjadi di Perjanjian Baru. Ini bisa terjadi di zaman now. Kenapa pucuk pimpinan tertinggi dari satu negara itu bisa terkagum-kagum dengan seorang Yusuf? Yusuf yang dibenci oleh kaumnya sendiri, oleh saudaranya sendiri. Yusuf yang dijual dan yang mau dibunuh dan akhirnya dijual sebagai budak. Apa sih sebenarnya yang ditemukan oleh seorang Firaun? Jadi siapa nih Yusuf nih siapa coba? Next slide. Yusuf itu kan tokoh Alkitab yang nih, next slide, hidupnya penuh dengan gejolak. Tapi kalau kita baca bagaimana kisahnya Yusuf, Yusuf itu berakhir dengan gilang gemilang. Yusuf adalah seorang pelayan, penata layan, pengelola apa yang Tuhan percayakan sama dia. Dan melayani dengan sungguh-sungguh. Nah ini diakui nama Firaun, penuh dengan roh Allah. Hari ini kita juga minta ada kepenuhan Roh Kudus sebagai apa? Sebagai pemimpin dan juga pengiring sama penghibur kita. Jadi orang-orang hari ini sebetulnya yang hidupnya juga penuh dinamika. Semuanya itu bisa berakhir gemilang. Asal apa? Dipenuhi dengan roh Allah. Nah ini cermin buat kita. Orang-orang yang melayani hari ini gak cuma di gereja. Tapi juga melayani di luar ketika kita berhadapan dengan dunia kerja yang kompetitif dan ada di marketplace. Itu soal pelayanan. Itu soal menjadi terang, menjadi garam.
Jadi siapa sih Yusuf ini yang katanya dipenuhi dengan roh Allah? Dipenuhi dengan roh Allah tuh apa sih? Dipenuhi dengan roh Allah itu bicara setidaknya di dalam Alkitab itu bicara dua. Saudara. Dia bicara hikmat, dia bicara integritas. Nah Yusuf ini kalau kita lihat ya, bagaimana dia punya hikmat itu di atas rata-rata. Yusuf tuh punya hikmat yang kualitasnya tuh bibit unggul. Saudara. Coba kita renungkan ya. Hikmatnya si Yusuf itu, Yusuf mampu yang pertama, dia mampu menafsirkan mimpi. Saudara hari ini sama saya, saudara itu punya otoritas sebagai orang percaya. Kita hari itu pembawa pesan gitu, gak cuma mimpi, kita pembawa pesan. Like Jesus is for everyone, itu adalah satu pesan yang harus ditafsirkan sama orang di luar sana. Orang gak ngerti Jesus for everyone itu apa. Buat Tuhan Yesus itu adalah porsi terbaik dalam kehidupan seseorang. Orang luar tuh gak ngerti, perlu ditafsirkan. Itu hikmat yang cuma dimiliki sama orang-orang yang hari ini tertanam di gereja sebagai orang percaya. Yang di luar gak ngerti apa pentingnya Tuhan Yesus. Itu perlu ditafsirkan dengan bahasa yang berhikmat. Dan itu harus ada di gereja. Ini bukan sekedar kecerdasan biasa, tapi hikmat yang datangnya dari Tuhan, pemahaman yang mendalam. Nah ini butuh orang-orang yang hari ini itu bisa keluar, itu jejak istilahnya apa? Dia sangat teguh hati akan nilainya sebagai seorang pelayan yang harus mengelola apa yang dipercayakan sama Tuhan. Dan itu pelayanan, itu melayani. Hikmat itu apa sih saudara? Kalau bahasa sederhananya tuh saya selalu bilang hikmat tuh selalu bisa melihat kebaikan bahkan di sebuah tragedi. Maka orang-orang bilang udah ambil hikmahnya aja gitu kan ya. Jadi hikmat tuh gitu, selalu bisa ngelihat kebaikan itu hikmat. Selalu ngelihat tuh Tuhan baik ya. Udah tahu jatuh dari motor, untung satu doang yang mengsle gitu. Gak dua-duanya gitu. Untung kaki doang gak kena kepala. Selalu dia bisa ngelihat hal baik. Nah hari ini orang percaya, kita gak boleh lagi terguncang sama kiri dan kanan. Karena di setiap aspek kehidupan, walaupun kayaknya Tuhan gak gerak, Tuhan gak tolong, selalu kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Saudara sama saya udah lebih dulu dikejar dengan kasih keselamatan di kayu salib. Kalau orang lain lagi ngejar cuan, kita udah cuan ngejar kita. Belum lahir aja saudara udah dijanjikan keselamatan. Ada karya penebusan Kristus. Bayangin, cuan udah ngejar kita. Di luar itu kan kalau kita ngelihat orang-orang, wah dia kayaknya menang banyak gitu ya. Saya yang sekolahnya S2, kok dia yang hari ini jadi wamen gitu. Saya gak lagi curhat. Tapi kan kita suka kayak gitu ya kan ya. Wah saya yang kayaknya sekolahnya tinggi banget. Dia yang kerja di rumah sakit internasional. Saya di puskesmas kecil di daerah. Percayalah dimanapun kita ditempatkan. Itu Tuhan mau ada satu kejadian besar di situ. Dan itu perlu saya, itu perlu saudara. Ini gak ada lagi. Waktu dibilang di sini kita bisa melihat semua kebaikan Tuhan. Bahkan ketika gak ada yang gerak dalam kehidupan kita. Hikmat itu seperti itu. Nah itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang percaya, penata layan, pelayan Tuhan yang gak pamrih lagi. Orang Kristen gak boleh pamrih. Saudara tahu ya apa artinya pamrih ya? Pamrih itu masih suka nginget-nginget kebaikan kita gitu ya. Terus suka nginget-ngingetin orang supaya dipuji, dikasih dikasih pujian gitu kan ya. Prestasi ini gitu. Orang yang hari ini selalu ingat-ingat kebaikannya dia ya, itu cenderung nanti lupa ngitung kebaikan Tuhan. Jadi stop hari ini jadi Kristen yang pamrih. Berhenti selalu nginget-nginget kebaikan diri sendiri. Saya kemarin waktu, saudara tahu gak sih Jakarta Selatan itu ada, daerah saya itu banjir coba waktu pas bulan apa tuh, Juli, iya. Banjir, hari Minggu lagi, coba bugem. Saya habis khotbah kali loh. Saya habis khotbah berseri ya dari pagi sampai sore pulang ke rumah banjir. Coba bayangin. Udah kehidupan rohani banget kayaknya kan. Banjir hari Minggu. Saudara pikir ya hari ini tuh masalah ya dia gak pilih-pilih. Jadi saudara jangan pikir hari ini saudara doang yang ngalamin. Emang bugem kagak ngalamin. Yang kita yang ada di sama lagi. Banjir juga gitu, emang banjir gitu. Jangan-jangan rumah pendeta kita kesana yuk gitu. Enggak. Banjir mah banjir aja. Masalah mah masalah aja. Masalah kita sama. Apa? Keuangan. Apa semua sama.
Nah, saya waktu pas lihat ini ya, itu waktu bulan Juli itu banjir hari Minggu, habis khotbah. Terus saya mikir gitu ya, ini saya ngapain sih seminggu ini? Saya mikir seminggu aja saya tarik ke belakang. Minggu lalu khotbah juga gitu ya. Terus Senin tuh saya ingat, saya kemana ya hari Senin? Saya terbang ke salah satu Batam. Di Batam itu saya lagi menyiapkan platform perempuan Kristen satu kota Batam. Untuk apa? Untuk bermisi. Coba bayangin, ya kan ya. Selasa kita mulai tuh, dengan komunitas itu kita mulai berkati. Hamba-hamba Tuhan kita doakan, yang lagi sakit kita doakan. Mulia banget kan tuh, kayak hotel. Habis itu hari Rabu saya roadshow lagi. Panti-panti itu kami datengin di Batam tuh. Ya kan ya, panti asuhan, panti jompo, kita berkatin semua ya kan. Habis itu hari Kamis saya pulang. Memang saudara pikir saya istirahat? Enggak, saya ngajar 2 modul di satu gereja. Coba bayangin ya kan. Hari Jumat saya khotbah lagi persekutuan doa di kantor. Hari Sabtu sebenarnya saya bisa ngasuk. Enggak, saya khotbah lagi persekutuan doa rumah. Cuma 6 orang, tapi saya khotbah di situ. Coba bayangin. Minggu, nah itu khotbah banjir. Bayangin. Malah saya telepon lagi, Pak Gembala saya kan nelpon. Kita dengar daerah Kemang katanya gitu. Ayo kita berdoa sekarang ya, Paul, Tamara. Nanti Tuhan bela ya. Tuhan pimpin semuanya, berdaulat. Iya Pak Gem, amin. Air masuk. Coba bayangin. Tapi belajar itu dari Yusuf. Kenapa? Ini pasti ada kebaikan. Yusuf itu terkenal banget gitu dengan kata-kata ya. Aku tahu kamu mereka-rekakan yang buruk kepadaku. Tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf tuh gak bilang loh, kamu mereka-rekakan yang buruk, Tuhan mereka-rekakan kebaikan. No, Yusuf bilang kamu mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi di situ saya belajar, udah gak usah hitung-hitung, Tamara khotbah, Tamara ini, Tamara itu. Segala sesuatu bahkan alam semesta, kalau lagi mereka-rekakan yang buruk terhadapku, aku tahu Tuhan akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu perlu satu hati gitu, berhenti membawakan kebaikan kita. Ingat-ingat Tuhan, hari Senin aku di sini, Selasa, Rabu, Kamis. Karena Tuhan akan bilang itu bukan pertarungan yang seimbang anakku. Satu aja Tuhan bilang, kebaikannya Tuhan lewat kita semua. Selesai. Kalau Tuhan bilang satu aja kebaikan Tuhan, aku gak kenal dosa, aku dijadikan dosa. Aku mengambil rupa seorang hamba, aku mengosongkan diriku, mengejarmu dengan kebaikan, mati di kayu salib, dikuburkan. Hanya untuk kasih keselamatan, semua kebaikan kita selesai. Berhenti jadi orang Kristen yang pamrih. Berhenti jadi orang yang melayani Tuhan dengan membawakan prestasi religius. Jadi hikmat itu bukan cuma kecerdasan aja, tapi itu adalah anugerah yang sifatnya ilahi. Jadi cari tuntunan Tuhan ketika melayani, bahkan ketika dia di dalam dunia pekerjaan, cari tuntunan Tuhan. Dan itulah gambaran menjadi pelayan yang sesungguhnya, full time buat Tuhan. Nah kalau integritas itu apa sih saudara? Integritas, kalau kita lihat, integritas yang dimiliki oleh Yusuf itu integritas yang benar-benar gak ada kompromi. Nah pelayan Tuhan hari ini, selain dia punya hikmat dan itu dianugerahi nama Tuhan, semua punya hikmat yang ilahi yang tinggal diaktifasi. Tuhan kasih sama Yusuf, Tuhan gak pilih kasih, Tuhan juga kasih buat semuanya di zaman now. Tinggal diaktifasi. Nah Tuhan juga bilang di sini, belajar dari Yusuf, ada integritas ketika saudara sama saya itu punya hikmat sebagai pelayannya Tuhan. Baik di gedung gereja maupun di pekerjaan. Ada integritas, dan integritasnya Yusuf itu gak pakai kompromi. Dia teguh ketika menghadapi godaan. Coba lihat, ketika Yusuf tuh akhirnya gak jadi dibunuh, dia dijual kan ke Potifar. Di rumah Potifar, apa yang dilakukan? Yusuf gak ngeluh. Dia terus di situ, dia abdikan dirinya sebagai pelayan Tuhan. Dia siap melayani dimanapun dia ditempatkan. Saudara lihat ketika dia juga menghadapi godaan. Ini yang tadi kita bilang. Yusuf itu dia melayani menjadi pelayan full time buat Tuhan. Dengan hidup yang penuh dinamika kayak roller coaster. Tapi Yusuf teguh aja dengan hikmat dan juga integritas. Dia teguh menghadapi godaan istrinya Potifar coba. Saudara tahu gak nama istri Potifar? Betul Bu, Nyonya Potifar. Dia teguh aja. Kalau saya mungkin jadi Yusuf ya kita kompromi lah. Kan kita lagi jadi budak ya.
Terus saya zaman dulu saya udah tahu banget, wah saya manfaatin aja nih, ya kan? Tuh dia seneng sama saya. Kalau dia seneng berarti apa? Besok kan pekerjaan jadi lebih mudah, ya kan? Ya kan? Tiba-tiba disayang gitu, tapi jadi perusak. Hari ini kalau mau sungguh-sungguh jadi pelayanan Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, saudara saya nggak boleh kompromi, harus ada integritas. Integritas itu adalah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Jadi harus nyambung gitu di sini, ya. Kalau kata Dewi Yul dulu, jangan ada dusta di antara kita. Ini sama ini tuh harus sama. Adik-adik nggak ngerti kan Dewi Yul siapa? Ngobrol nanti sama orang tua ya. Supaya terjadi komunikasi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Siapa sih itu pengkhotbah udah tua banget, Dewi Yul siapa gitu. Saya sengaja emang kalau khotbah tuh suka yang gitu-gitu, biar ngobrol. Dulu kan jangan ada dusta, coba bayangin ya. Hari ini kita jadi orang kepahitan, jadi orang yang hari ini kayaknya sakit. Belum tentu dunia loh yang nyakitin kita. Ketika terjadi pengingkaran ini gak sinkron, itu sakit loh. Ya ibu-ibu tuh. Enggak, saya nggak ngomongin ibu-ibu di sini, Bu Gem, di sini baik semua. Saya ngomongin saya. Dulu kan kita gitu, kok ditanya ya, ini hal kecil. Kok ditanya sama suami gitu, kenapa muka kamu? Are you okay? Gitu kan. Kita kan kalau jawab suka gitu, yes I'm fine. Mukanya gitu. Kenceng banget kayak sampai habis nelen botok sama tempat-tempatnya tuh. Kenceng banget. Itu pengingkaran loh. Setiap hari saudara lakukan itu, pengingkaran antara ini sakit. Itu yang nggak bisa, itu yang bikin kita nggak bisa jadi pelayan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh tanpa level of complainnya yang makin rendah tiap hari. Level of complain itu ya harus makin rendah. Dan itulah Yusuf. Integritas itu bahasa sederhananya apa sih? Integritas itu adalah kemampuan dari seseorang tetap melakukan yang benar meskipun gak ada yang lihat. Nah itu Yusuf. Tetap dia bisa melakukan yang benar walaupun gak ada yang lihat. Ini Yusuf nih ketika dia dipercaya sama Firaun itu umur 30. Umur 30 tuh Yusuf itu dipercaya sama Firaun untuk apa? Untuk mengelola, karena itu masa, setelah itu adalah masa krisis. Tapi ketika itu ada masa panen, Yusuf itu dipercaya untuk mengelola. Jadi dia kalau sekarang itu saya pikir dia tuh kabulok. Ya kan ya, yang ngurusin itu. Iya, dan saudara lihat nggak itu? Belum ada CCTV kali loh. Semuanya masih sederhana. Itu Yusuf kalau diambil sikit-sikit, kaya dia itu. Lebih kaya dia itu. Dia nggak lakukan itu. Kenapa? Dia punya integritas. Tetap bisa melakukan yang benar meskipun nggak ada yang lihat. Nah, saya belajar nih ya, dari hal kecil aja. Coba nih nanti, besok kita di jalan raya, ya kan? Coba kita periksa, kalau ada tulisan perboden, dilarang muter balik gitu kan. Biasanya kita patuh kalau polisinya lagi bangun. Gak apa-apa, kita ketawa aja dulu nanti baru bertobat sama-sama. Bukan kita gitu ya, giliran ada polisi, kita patuh banget, kita gak U-turn gitu. Giliran ntar jam 11:30 malam gitu kan, polisi juga udah pada minggat ya kan. Udah U-turn semuanya. Jadi integritas itu saya percaya Yusuf itu latihan setiap hari. Dari hal-hal kecil di setiap aspek kehidupan dan itu berdampak, itu jadi karakter dia. Tetap bisa melakukan hal yang benar meskipun gak ada yang lihat. Dan integritas itulah mata uang yang paling berharga di dunia profesional. Hari ini saudara mau dapat pembelaan dari Tuhan, jadilah integritas. Maka Tuhan nanti akan tempatkan itu ya, ingatan ke orang-orang. Lihat anakku itu. Dia punya integritas di atas rata-rata, dia dipenuhi oleh Roh Allah, maka pimpinan-pimpinan tertinggi bisa menemukan saudara dan saya dan geleng-geleng kepala bilang, kok ada ya orang kayak begini. Nah saudara, hari ini kalau kita lihat apa sih yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tuh punya paling enggak 3. Dia punya ketenangan di tengah badai. Hari ini kita juga gitu. Semua orang yang siap untuk melayani Tuhan punya hikmat dan integritas. Kita punya ketenangan di atas badai ujian dan pencobaan. #Indonesia gelap. Saudara nyantai aja, tenang. Kenapa? Karena saudara bisa bangun Goshen saudara sendiri. Tanah yang gak kena tulah. Kayak Yusuf. Yakub itu akhirnya dipindahin nama Yusuf itu masuk tinggal di tanah Mesir, di tanah Goshen. Hari ini Indonesia gelap, gak apa-apa. Let there be light. Karena kita akan bangun Goshen kita sendiri. Umat pilihan Tuhan, tanahnya gak kena tulah. Tapi perlu hikmat, perlu integritas, dipenuhi oleh Roh Allah.
tenang di tengah badai. Walaupun dia mengalami penderitaan, difitnah, di penjara. Kalau dipenuhi dengan roh Allah, saudara bisa tenang. Harap tenang ada ujian, ya kan? Dulu kan waktu kita sekolah kan gitu ya, ada tulisan harap tenang ada ujian. Saya dulu ya, waktu ujian ya, saya nggak pernah loh marah-marah sama dosen saya loh. Walaupun saya misalnya saya nggak bisa jawab pertanyaannya, ya kan ya, saya tenang aja. Malah dulu kalau di sekolah ya, saya tulis aja pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Saya ingat banget, saya tulis aja 2 halaman, panjang banget, berharap bahwa gurunya bosen sendiri. Gitu, dia nggak baca. Ada juga sih guru yang bilang ini nggak menjawab, panjang doang, tetap dikasih 0. Tapi saya nggak pernah marah tuh. Kalau saya nggak bisa menjawab pertanyaan atau ujiannya susah, ada di sini yang marah-marah sama dosen, enggak kan? Gitu, taruh aja di situ, ya udahlah gitu. Saya nggak pernah tuh saya marah sama dosen, saya bilang, ibu yang bener aja bu, saya udah belajar ya 5 buku saya baca sampai jam 4 pagi ya, buku terakhir saya bakar, saya minum airnya. Enggak, ya udah saya taruh aja. Nah hari ini juga gitu, Tuhan kasih izinkan ujian hari ini. Kok semua pada rewel, nggak mau jalanin prosesnya. Tuhan itu nggak kasih badai loh. Kenyataan kita hari ini itu adalah keputusan kita kemarin yang nggak bijak. Jadi kalau hari ini kita putuskan yang baik, kenyataan kita besok jadi baik. Berhenti juga untuk bilang hari ini ya ditusuk orang dari belakang padahal gua kagak ngapa-ngapain gitu. Saya suka bilang sama orang-orang, bener lu kagak ngapa-ngapain, kan tabur tuai. Emang dulu gak pernah? Tuayannya baru sekarang gitu, ngejahatin orang. Kalau hari ini saya masih dijahatin orang, itu mungkin taburan saya 20 tahun yang lalu. Tapi kan gak sering-sering, gak setiap hari saya dijahatin orang. Kenapa? Karena hari ini saya udah, sejak 15 tahun ini saya udah mulai jalan pelan-pelan, hidup baik, tabur yang baik. Tapi kalau sekali-sekali ada yang tusuk-tusuk, jangan bilang, padahal gue gak ngapa-ngapain. Jangan kayak rame aja hidup kalian. Pasti masih ada. Tapi hari ini kita putuskan yang baik supaya apa? Besok tuayan kita baik. Keputusan hari ini adalah kenyataan hari esok. Ya, Roh Allah akan beri ketenangan dan juga keyakinan. Yusuf tuh punya apa lagi? Dia punya ketahanan, saudara. Ketahanan terhadap kesulitan. Yusuf itu gak ngeluh. Dia terima tantangannya. Jadi pada waktu akhirnya itu Yusuf berhasil membawa orang tua dan saudara-saudara datang. Ingat gak di Alkitab? Orang yang punya ketahanan itu adalah orang yang ketika dia dapat posisi, dia di posisi yang benar, dia biasa aja loh. Yusuf tuh ya, dia setia banget, next slide, dalam setiap peran. Ditempatin di sini. Bahkan saudara ya kalau baca ceritanya, kan Yusuf akhirnya ketika dia akhirnya ngebelain Potifar loh. Dia kabur kan dari kejaran istrinya Potifar, dia kabur. Akibatnya apa? Bukannya Potifar say thank you sama dia ya, dipenjarain coba. Itu kan kalau kita udah ngomong, oh hidup tidak adil gitu, Yusuf biasa aja. Nah, masih ada di sini yang bilang, wah hidup kok nggak adil, nggak ada yang dengerin gue, nggak ada yang ngertiin gue, udah nggak usah angkat tangan, dalam hati aja. Saya soalnya dulu kayak gitu, dunia nggak ngertiin gue, hidup nggak adil. Coba lihat nih Yusuf, kagak adil juga dia, tapi dia setia aja dalam setiap peran. Dimasukin penjara coba, dan di penjara. Kepala penjaranya, saking dia di situ, benar-benar jadi penata layan yang setia berproses bersama dengan Tuhan. Coba lihat apa yang dia tafsirkan lagi satu mimpi di sana. Dia jadi kesayangannya kepala penjara. Kan Yusuf kan juga tafsirkan satu mimpi lagi ya di penjara. Dia bilang katanya nanti juru roti mati, juru minum bebas. Dan memang terjadi kan, juru minum bebas. Saudara baca tuh Alkitab, emang juru minum ingat sama Yusuf? Kagak. Terus Yusuf juga gak tau terima kasih ya, udah ditafsirin, dia lupa sama Ai. Enggak, dia biasa aja. 2 tahun setelahnya dia baru ingat, dia kasih tahu ke Fir'aun. Hari ini gak usah kepahitan, orang kok udah 2 tahun ditolongin, gak ingat, percayalah Tuhan ingat. Dan gak tahu itu nanti waktunya kapan. Nah itu belajar dari Yusuf. Berhenti, ngatur Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Waktu itu termasuk dari satu kedaulatannya Tuhan. Yusuf itu bekerja dengan setia. Dia terus berikan yang terbaik. Bahkan ketika dia sebagai budak yang ada di dalam tahanan.
Hari ini berapa dari kita mungkin ngerasa kita terbelenggu, kita terpenjara. Lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Setia berproses bersama dengan Tuhan. Izinkan roh Allah itu penuh di dalam diri kita. Dan Tuhan akan lakukan bagiannya dia. Jadi setia sama pekerjaan ini. Gak usah kepahitan. Saya juga bilang netizen hari ini yang mengucilkan kita, yang mengecilkan kita. Itu ada di segala musim. Perjanjian lama ada, perjanjian baru, zaman now. Tadi saya kasih contohnya Musa, nih saya mau kasih tahu lagi. Nuh, emang saudara pikir gak ada netizen gitu yang lewat waktu dia membangun bahtera bersama dengan Tuhan? Itu dia gak setahun 2 tahun loh. Hari ini saudara sama saya lagi membangun bahtera bersama dengan Tuhan. Itu kekristenan itu tidak terbangun 1 tahun 2 tahun. Tapi lakukan sungguh-sungguh. Penanaman akar hari ini, akar itu tumbuhnya ke dalam, gelap. Banyak orang salah pengertian, kita diejek-ejek, biarin aja. Itu Nuh itu ya, waktu Tuhan bikin. Kan Tuhan spesifik. Hari ini kekristenan kita, cara jalan sama Tuhan spesifik. Bahtera itu Tuhan bilang, sekian, tingginya sekian, lebar sekian, panjang, luas itu sekian. Belum lagi kalau Tuhan bilang, Nuh coba kau bikin dulu bilik sebelah kiri itu. Masukkanlah itu babi-babi di sebelah sana, kunci ya. Nanti sana singa sama macan, pojok sebelah sana, kunci ya. Jangan macan, ganggu babi, kalau babi habis, makan apa mereka itu nanti pas Imlek. Itu kan masalah budget. Hari ini juga kita kekristenan masalah budget. Bayar harga loh setiap hari. Nuh itu waktu bikin itu gak kayak saya ada mendung-mendung terus banjir gitu kan ya. Nuh itu bangun lagi kering kerontang. Emang saudara pikir gak ada tuh netizen itu yang nyinyir-nyinyir parbada lewat di belakang? Ada kali. Iya kan cari gara-gara bilang, lihat dulu sudah stres sekali loh amat tahun gitu kan ya. Sudah stres sekali dia lihat, gak ada pun kulihat hujannya, gak ada pun rintik sikit-sikit, bangun kapal dia. Udah kena mental dia kan, dasar bipolar. Terus hari bisa dikatain apa aja. Netizen ada di segala musim, ada di segala perjanjian. Kenapa mesti terguncangkan? Orang yang hari ini ya sungguh-sungguh bangun bahtera sama Tuhan, jadi pelayan, dia melayani Tuhan. Secara full time, 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam seminggu, dia kuat menghadapi berbagai tantangan. Yusuf itu memberikan mimpinya sama orang. Mimpi itu harus dibuat terstruktur. Visi itu adalah mimpi yang dibuat terstruktur. Saya percaya hari ini semua mimpinya baik. Nah mimpi itu harus dibuat terstruktur jadikan visi. Yusuf itu menyerahkan dirinya selentur itu dengan penuh dinamika. Membiarkan Tuhan menata mimpinya terstruktur menjadi sebuah visi. Hari ini kita gak bisa punya penglihatan. Kalau kita gak biarin Tuhan menata segala sesuatunya menjadi visi. Kalau saudara yang berikutnya ini. Yusuf itu punya kemampuan apa? Dia punya kemampuan untuk mengampuni dan melepaskan. Coba bayangin ya, ketika saudara-saudara datang gitu. Seorang penata layan, dia percaya, dia pelayan. Segala sesuatu itu Tuhan yang jadikan. Saudara-saudaranya datang ke dia, itu Tuhan yang jadikan, bukan karena kuat gagahnya dia. Sehingga apa? Ketika saudaranya datang, Yusuf itu nggak bilang, ya kan, see, I told you. Orang yang hari ini betul-betul adalah pelayan Tuhan, dia rendah hati, dia punya otoritas, kuasa yang nggak berbatas dari Tuhan. Dia mengelola kepercayaan Tuhan. Ketika dia ada di posisi benar, ketika dia ada di posisi tinggi, dia biasa aja. Yusuf waktu saudara-saudaranya datang ya, dengan integritas. Saudara-saudaranya datang kan minta berkat. Waktu itu kan lagi kekeringan. Yusuf itu gak bilang loh ke saudara-saudaranya, ya kan, gak percaya kan, gak percaya kalian, sujud kan kalian, ya kan. Enggak, Yusuf terima aja udah. Dan dia sampaikan itu, aku tahu kalian mereka-rekakan yang buruk, tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Hari ini berapa di kita harus punya respons yang sama. Ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya peran, saudara harus bisa merespons sesuai dan selaras dengan isi hatinya Tuhan. Gak usah kepahitan saudara, ampunin aja. Ampunin semuanya yang hari ini masih mungkin menyakiti kita. Dan percayalah semuanya direka-rekakan Tuhan untuk kebaikan. Ya, jadi lepasin tuh sakit hati, maafin ya. Bangun hubungan, itu dimulai dari Yerusalem, dari rumah tangga kita dulu. Lepasin pengampunan. Setelah lepasin pengampunan, lupakan. Ya, saya bicara sama ibu-ibu lagi. Ibu-ibu tuh yang kadang-kadang, aku bisa,
I forgive what I cannot forget gitu kan ya. Gak ngerti, kalau gak ngerti ada terjemahan di sini ya. Kan gereja kita canggih ya. Saya bisa memaafkan tapi saya nggak bisa melukakan. Sakit kali loh, sakitnya di sini gitu. Sudah percayalah ya, Tuhan itu mampukan kita. Kita kita maafkan dan kita lupakan. Saudara nggak mau kan nanti berdoa Bapa kami gitu kan, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Terus Tuhan tanya, kayak mana kau mengampuni Tamara? Oh iya ya gitu. Saudara kok ditanya sama Tuhan hari ini ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Emang yang bersalah sama saudara cuma satu? Banyak loh. Saya nggak bilang banyak. Lebih dari satu ya kan, jangan banyak juga. Coba kalau misalnya Tuhan tanya, kayak mana kau mengampuni? Oh iya ya, mengampuni mama. Ya I forgive and I forget. Kesian udah tua loh gitu kan. Terus siapa lagi? Paul. I forgive, I cannot forget. Masih sakit Tuhan, agak berat pelanggarannya, gitu kan? Habis itu siapa lagi? Kakakku. Wah, ini tidak terjadi di kehidupan yang ini Tuhan. Wah, ini acit naibah, gitu kan? Sakit kali loh, woi, gitu kan ya? Saudara mau, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Terus kayak gitu Tuhan boleh ampunin saya. Kadang Tuhan boleh ingat, kadang Tuhan boleh lupa. Nanti Tuhan ungkit-ungkit lagi ya. Kan gak mau. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. I forgive and I forget and that's it. Hari ini mau mengampuni aja. Dan saya percaya orang yang bisa mengampuni dan melupakan, dia punya respons kayak Yusuf. Segala sesuatu direka-rekakan buruk, tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Itu saudara ya. Jadi berani untuk mengampuni dan melepaskan. Release everything, ya kan? Ibu-ibu, nih saya besok nanti dipanggil lagi nih sama Bugem nih ke ibu-ibu lagi nih. Kita ya, yang susah untuk forget tuh ibu-ibu soalnya. Ibu-ibu tuh kalau dibongkar di sini ya, kepala ya dibuka ya, banyak kali loh sambungannya ya. Dipiara semua. Kalau laki-laki tuh sambungan tuh cuma kayak colokan gitu ya, handphone dari sini kabel satu langsung ke dinding gitu. Kalau ibu-ibu segala jenis sambungan tuh ada gitu di sini ya. Ada dari mulai yang paling canggih sampai yang paling tradisional masih ada di sini loh. Ya kan ya, wifi, bluetooth, infrared, merpati pos aja masih ada di sini nih. Ngeri kali loh, kurang-kurangin ya kita ya. Jadi kalau melupakan itu gampang, asal iya memang udah lupain aja. Siapa di sini yang masih ingat sama Pancasila? Ya kan ya? Pancasila itu pendek, dasar negara kayaknya penting, diulang-ulang gitu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ya, bapak-bapak gak usah kayak gini seolah-olah saya belain bapak-bapak ya. Tuh kan gitu ya. Iya coba sekarang saya mau tanya ada nggak yang masih inget P4 gitu, butir-butir P4 ada? Garis besar haluan negara? Pembukaan Undang-Undang 45 nggak ada kan? Apa? Panjang, ribet. Kayaknya gak penting lah gitu diulang-ulang, ngapain? Iya, jadi kita kalau mengampuni juga kayak gitu. Gak usah diulang-ulang, jangan diingat-ingat. Ya kan ya, ibu-ibu kan kita cenderung gitu, aku dengar kau udah bayan ya sama bawa itu ya. Iya lah, gak kau dengar sama Eda itu, iya gak kau dengar bawa itu. Setruk kali loh dia, kesian kali loh masih kecil-kecil anaknya. Gak teganya aku ampuni aja dia. Mulia kali ya hidupmu ya, iya Tuhan Yesus baik, amin. Datang lagi ke cool ya kan ya, ngomong gitu lagi, dengar kau udah baikan sama bapak itu, mama ibu itu ya, iya nggak kau dengar bapak itu ya, setruk kali loh dia, anaknya masih kecil-kecil, nggak teganya aku ampuni aja dia, ngeri kali kau ya, hatimu sebening kaca, iyalah ada Tuhan Yesus baik. Datang lagi ke WBI ya kan, kami dengar, iyalah, diulangin lagi loh. Lebih parahnya lagi dia masuk ke grup WhatsApp. Ada yang ngomong, dengar gitu kan ya. Diketik kali loh. Iyalah gak kau tahu itu kan suaminya. Setruk loh masih kecil kali anaknya. Gak teganya aku ampuni aja dia. Luar biasa diulang terus kayak mana mau lupa. Sementara pengampunan yang sesungguhnya yang penting di kayu salib itu gak diulang-ulang coba. Jangan kebalik-balik, penata layan full time, pelayan Tuhan, dia tahu mana yang harus dia ulang. Mau forgive hari ini, jangan diingat-ingat. Oke, hari ini forgive aja. Nanti besok kalau ke gereja nih ya, kami dengar, langsung tolak dalam nama Yesus. Biar kau aja yang dengar. Jangan terpancing. Gitu.
Nah itu Yusuf. Kenapa? Karena dia bilang itu tadi, dia nggak ingat-ingat. Dia cuma bilang udah mereka-rekakan yang buruk, tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Nah itu kesimpulannya. Oh ya kan ya. Saya udah ngeliat nih wajah-wajah lega nih Bugem. Ada yang udah nggak tahan, lambaikan tangan. Saya mau suruh tim nanti untuk bawa nasi padang. Kesimpulannya itu apa hari ini? Biarin roh Allah itu memenuhi hidup Anda sebagai pelayan-pelayan full time-nya Tuhan. Ada hikmat, ada integritas, dan juga itu akan kasih ketenangan buat kita. Hari ini orang yang dipenuhi oleh roh Allah, itulah orang-orang yang akan mengguncangkan orang lain. Dan dia bisa bilang, kok ada ya orang kayak begini. Nah, saya mau undang tim worship ya. Tadi saya sama. Saya bilang sama Bugem izin ya, saya mau tinggalin lagu gitu. Kenapa kalau kita tinggalin lagu, kayak dulu kita kalau ke kafe ya kan ya. Kerjanya request lagu ya kan ya, Bu? Hah? Terus kita kalau misalnya sering gitu, lagu Glenn Fredly gitu, Januari, langsung kita lagu gue gitu. Terus penyanyinya gini, hah lagu kamu gitu. Ya kan? Dulu lebih parah lagi, saya waktu saya minta lagu, saya begitu lagunya dimainin, saya nggak cuma ingat liriknya, tapi saya ingat kejadian-kejadian, saya ngapain aja sama itu lagu, pacaran sama siapa, dibawa kemana, jadi saya izin sama Bugem, saya mau tinggalin lagu juga, supaya apa, besok hari Senin, Selasa, Rabu, saudara dengar lagu ini, saudara nggak cuma ingat saya, saudara ingat isi khotbahnya, bahwa saudara hari ini tuh punya mimpi, sama kayak Yusuf. Nah saudara hari ini lagi membiarkan Tuhan, membuatnya terstruktur menjadi sebuah visi. Nah, saudara harus lentur kayak Yusuf, hidupnya penuh dinamika, tapi diselesaikan Tuhan dengan luar biasa. Saudara saya mau tutup dengan cerita Yusuf, gak usah kepahitan lagi. Yusuf itu meninggal di umur 110 atau 101, saya lupa, saya mesti cek lagi. Tapi umurnya cuma 100. Nah saudara lihat gak, Tuhan pilih seorang Musa untuk keluarin bangsa Israel itu dari tanah Mesir. Apakah Tuhan gak bisa manjangin umur Yusuf? Bisa. Tapi kalau memang udah segitu ya udah segitu aja. Hari ini jalan ngalir aja sama Tuhan. Jangan tempatin pikiran kita sendiri untuk ngatur-ngatur kedaulatannya Tuhan. Gak ada yang kurang hari ini dari saya dan juga saudara. Yang kita alami hari ini itu udah adalah bagian yang terbaik dan sesuai dengan perencanaannya Tuhan. Tuhan pilih Musa. Coba kalau saudara pikir ya. Apakah pada saat itu gak ada orang dengan karakter Paulus? Kok Musa? Yang secara karakter dia itu nabi yang galau, yang kerjaannya itu kalau nggak disuruh ya udah nggak jalan. Dia orangnya nurut banget, nggak punya kreativitas seperti Paulus yang penerobos, militan. Untuk bangsa sebesar itu Tuhan pilih Musa yang juga nggak punya kecakapan. Saudara hari ini berhenti bilang kenapa dia, kenapa bukan saya. Tuhan itu mau ngeluarin bangsa Israel dari tanah Mesir itu cuma butuh 10 hari saudara. Tapi Tuhan butuh 40 tahun untuk ngeluarin Israel dari pikirannya orang Mesir dan Musa fits for the job. Hari ini gak usah kepahitan, saya lebih dari si ini, saya cuma nolongin, kalau gak ada saya gimana. Belajar dari Yusuf, selesai. Tapi bangun Goshen, bangun tanahmu, di mana kamu ditempatkan sekarang. Ini lagunya ya, tadi kan kita udah nyanyiin lagunya. Tadi kita udah nyanyiin tuh lagu ini. Ini alasan kita untuk bisa jadi pemuji penyembah 24 jam. Benar-benar 24 jam. Gak part time, gak freelance. Tadi kita udah nyanyiin lagunya. Kalau hari ini saudara ngerti ya, berapa nilai kita. Hari ini itu, pakai aja kedaulatannya Tuhan. Kalaupun hari ini kita berhenti di sini saudara, tapi saudara menang. Hari ini saudara keluar dari gereja, besok gak bangun lagi. Tapi hari ini saudara masanya nyenengin hati Tuhan, udah cukup. Nah itu belajar dari Yusuf. Apakah Tuhan gak bisa panjangin umurnya Yusuf? Bisa. Apakah Tuhan itu gak bisa tempatin siapa aja yang dia mau hari ini? Bisa. Dan Tuhan lakukan itu. Kalau saudara hari ini ngerti ya. Bahkan di bilik kecil pun ya, di kubikel kecil, di kantor atau ibu rumah tangga sekalipun. Kalau saudara tahu ada maksud Tuhan terjadi di situ, saudara hari ini nggak jadi orang yang kepahitan. Belajar dari Yusuf. Latih hati yang kuat dan teguh
Ada ketahanan, kesetiaan, pengampunan, saudara. Melepas pengampunan itu memerdekakan. Merdeka, merdeka. Ada keberanian buat bertindak. Kita nyanyiin lagu ini lagi ya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu. Yakin saudara ya, ini langkah iman kita. Saudara, hari ini saya mau undang semuanya ya. Kita udah terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Hari ini mau gak kita undang Tuhan Yesus juga kembali menjadi raja di atas segala raja. Dia berdaulat, beracara dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Dia mengatur segala sesuatunya, termasuk mimpi-mimpi kita hari ini. Disiplinkan, berdinamika bersama dengan Tuhan, membiarkan Tuhan lentur bersama dengan Tuhan, membiarkannya menjadi visi. Biar Tuhan yang lihat. Saudara, mas saya tinggal jalan autopilot. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita undang Tuhan ya. Apapun masalah kita hari ini, Dia Allah yang menerobos. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Saudara adalah perbuatan tangannya Tuhan. Saudara dibuat sama tangannya Tuhan. Tuhan itu setia, gak akan pernah ninggalin apa yang udah Dia jadikan. Perbuatan tangannya di atas hidup saya, atas hidup saudara. Mengucap syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar Biarlah Tuhan menyempurnakan hidup kita, karena kita tidak pernah bisa sempurna. Terpujilah Tuhan, diingatkan kita untuk berintegritas kembali. Siapa yang mau tercapai mimpi-mimpinya, tapi harus lewat penjara loh. Penjara dalam tanda petik ya, artinya masalah, problem, perjuangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, satu dengan yang lain tidak sama. Tapi kita mesti harus lewat itu sehingga kita boleh mendapatkan hadiah mimpi yang tercapai oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya, Pastor Tamara yang sudah memberkati kita. Demikian juga Tuhan, Engkau akan memberkatinya kembali berlipat kali ganda bersama suami, anak-anaknya Tuhan, cucunya. Engkau berikan mereka terus kehidupan yang penuh dengan perlindungan Tuhan, hikmat dan marifat daripada Tuhan untuk meneruskan menyelesaikan amanat agung Tuhan kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah disampaikan di tempat ini, dan Tuhan mengembalikan semuanya dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Marilah kita siapkan hati kita untuk membawa pulang berkat Tuhan, berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih dan karunia Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, dan makin hari makin intim dengan Roh Kudus-Nya melalui Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Terus mengasihi Dia dan setia kepadanya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua, dan kita setia selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Puji-Mu Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh untuk bersatu sejenak.
siang hari ini telah selesai.